kelak mereka akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang soleh, para syuhada, dan diletakkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi sama nih, yang undangan masuk surga, panitianya juga masuk surga. Kira-kira enak gak acara kayak gini? Enak gak acara kayak gini? Nah, kalau enak kita bilang Pak RW tiap minggu adain. Alhamdulillah. Nah, bisa Pak RW ya? Insya Allah tiap minggu Pak RW adain masuk surgamu nih. Dikit-dikit nih warganya, dikit masuk surga. Alhamdulillah RW 7 masuk surga semua. Sebab siapa? RW-nya. Alhamdulillah. Dan paling dikenal sama Nabi Muhammad SAW. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Belum lagi acara ini digandeng dengan acara santunannya anak-anak yatim, para pecintanya Nabi Muhammad SAW, kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dikatakan Bu, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat begini Bu. Ya, pada suatu hari kelak, di saat aku ingin masuk surga, ada seorang perempuan yang nyerobot aku untuk mendahului aku masuk surga. Ya. Paham nggak? Nabi Muhammad kan orang yang pertama masuk surga, betul nggak? Betul ya? Tidak akan dibuka itu pintu surga kecuali dengan tangannya Nabi Muhammad. Tapi kata Rasulullah, kelak ketika Rasulullah ingin masuk surga, ada emak-emak, ada ibu-ibu yang pengen dahuluin Nabi masuk surga. Maka pada saat itu ditanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa engkau? Kenapa engkau ingin mendahului aku dalam masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dia katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang semasa hidupku aku dititipi dengan anak yatim, dan aku menghormatinya, aku merawatnya, aku menjaganya, sampai-sampai Allah berikan kesempatan aku untuk masuk surga terlebih dahulu. Masya Allah. Jadi ini bukan cerita dongeng, bukan. Orang yang menyantuni anak yatim itu kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, salah satu yang mensukseskan acara-acara mereka, kalau mereka punya hajat acara, saya pengen bikin acara ini, saya pengen bikin acara ini, acara yang terbilang besar, pasti salah satu mereka akan mengorbankan, akan menyedekahkan diri mereka, harta mereka untuk anak-anak ya yatim. Itu syaratnya, salah satunya. Ya. Dikata Rasulullah SAW, ada orang yang pengen masuk surga duluan, ternyata ketika ditanya alasannya, ini orang semasa hidupnya ngerawat anak ya yatim. Pantas kalau Rasulullah SAW mengatakan, ana waqafilul yatim. Nih, dikatakan sama Rasulullah SAW, kelak di hari akhir di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim, ngurusin anak yatim, peduli dengan anak yatim, yang hari-harinya mencurahkan hartanya untuk anak yatim, kedudukannya mereka dengan aku seperti kedudukan jari telunjuk dengan jari tengah. Coba ibu lihat jari telunjuk sama jari tengah. Kira-kira kalau dikencangin begini berapa senti nih? Kagak bakal jauh. Itulah kedudukan mereka, orang-orang yang sayang sama anak yatim, nyantunin anak yatim, peduli dengan anak yatim, sehingga kedudukan mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai di surganya diduduki bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah, kan kalau nyantunin anak yatim kan sunahnya ngusap ya, palanya gitu Ustaz ya, palanya diusap. Ini bukan cuma dongeng, bukan. Mungkin nanti udah belum tadi santunan Ustaz? Belum ya. Nanti kalau santunan usahain diusap. Ya, jangan dijitak, jangan. Lo jitak lagi tuh anak. Parah. Apa katanya? Dikatakan orang yang mengusap rambutnya anak-anak yatim lahul hasanat. Hasan bukan hasanah doang, bukan hasanat, kebaikan yang banyak. Dan bahkan kebaikan itu dihitung dengan jumlah rambut yang ada pada anak yatim tersebut.
kayak usah. Ya, anak yatim. Ini juga jangan dibaca tekstualnya, Bu. Ya, ntar kalau anak yatim yang botak kagak mau lu nyantunin. Anak yatim botak jangan ah. Kagak ada kebaikan di dalam amalan dia begitu modelnya. Ya, kan yang dikatakan dalam satu hadisnya dikatakan setiap rambut anak yatim itu penggugur dosa, punya kebaikan. Makanya cari anak yatim yang gondrong-gondrong, yang banyak rambutnya begitu modelnya. Bukan, maksudnya apa? Itu hanya kiasan bahwasanya anak yatim ini membawa kebaikan yang banyak buat orang-orang yang mau peduli kepada mereka semua. Nah, hadirinul hadirin rahimakumullah. Jadi ini acara sebenarnya tanpa tausiah udah mantap banget, tanpa tausiah. Ya, dari kumpulannya bagus, bacaannya bagus, ngundangnya, tamu-tamunya Allah juga bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini acara diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya kebetulan disuruh ngasih nasihat satu, maka saya akan kasih nasihat satu. Tapi dari satu ini bertelur banyak begitu. Ya. Ada satu nasihat ya buat bekal kita ya, buat kenang-kenangan kita pulang. Ya, jangan yang diingat bakso doang ntar. Oh, baksonya enak itu tadi. Ntar ditanya Pak RW, mesennya di mana Pak RW? Jangan. Ada nasihat yang bisa dibawa pulang. Ya. Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hatim Al-Asam radhiyallahu an, seorang ulama yang masya Allah masyhur kewaliannya, masyhur keilmuannya. Bahkan beliau itu dikatakan Al-Asam tuli itu berkat ketawaduannya, kerendah hatiannya, Bu. Al-Asam artinya tuli. Ini sedikit saya kasih cerita tentang Al-Asam. Mungkin antum sudah pernah dengar, tapi untuk mengulang aja. Ya, jadi Al-Asam itu dikatakan tuli. Dulu Sayyidina Hatim itu seorang ulama yang selalu memberikan nasihat-nasihat kepada muslimin muslimat. Kalau ada masalah minta nasihat sama Sayyidina Hatim, keluar dari rumah Sayyidina Hatim, selesai itu masalah. Saking hebatnya ilmu beliau. Suatu saat ada seorang perempuan datang kepada Sayyidina Hatim Al-Asam. Perempuan ini mengadu kepada Sayyidina Hatim. Sebelum dia mengadu, dia duduk di depan Sayyidina Hatim Al-Asam. Subhanallah, tanpa disengaja ini perempuan durrot. Perempuan ini ngapa? Keluar anginnya, Bu. Apa maksudnya? Kentut nih perempuan di depan ulama besar, tanpa sengaja dia kentut. Dan kentutnya itu bukan kentut yang pelan kayak petasan kempes, bukan. Kentutnya itu punya bunyi. Yang akhirnya dia bunyi, dia malu. Ya Allah, saya di depan ulama mau nanya ilmu malah keluar angin ini. Golil adab saya. Subhanallah, Sayyidina Hatim Al-Asam dengan kerendahan hatinya, ketawaduannya, beliau punya perasaan yang tidak enak dengan ini perempuan. Akhirnya dia tegak perasaan perempuan tersebut, dia pura-pura tuli. Maka ketika perempuan itu ngomong, kata Sayyidina Hatim, ulangin omonganmu, saya nggak dengar. Ulangin lagi omonganmu, saya nggak dengar. Kerencengin omonganmu, saya nggak dengar. Sampai-sampai si perempuan ini menyangka bahwasanya alhamdulillah, kalau omongan saya yang kenceng aja kagak kedengeran, apalagi kentut saya kagak kedengeran ini. Seneng dia, kagak jadi malu, dia pulang, Bu. Dan dia pulang bukan hari itu doang, ini Sayyidina Hatim pura-pura nggak dengar. Besokannya, dan ternyata sampai 15 tahun lamanya beliau pura-pura tuli demi menjaga kehormatan perempuan. Setelah 15 tahun perempuan itu meninggal dunia, beliau baru ngomong kepada halayak ramai bahwasanya sebenarnya selama ini beliau tidak tuli. Nah, apa yang akan kita ambil dari Sayyidina Hatim Al-Asam? Nih, Bu, Pak, Sayyidina Hatim Al-Asam ini dulu pernah mondok, pernah cari ilmu. Ya, makanya alhamdulillah di sini ada Ustaz Wahyu, ilmunya ambil terus. Cari guru yang bersanad. Beliau ketahuan sanadnya Sayyid Hamidun Nagib bin Syekh Abu Bakar matallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau. Bin Nagib ketahuan. Sanadnya ketahuan, ilmunya ketahuan, nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan dikit-dikit nyari ilmu dari Google. Jangan dikit-dikit nyari ilmu dari YouTube. Akhirnya nanti main salah-salahan. Yang satu disalahin, yang satu dibela, ternyata yang dibela yang salah. Jangan sampai. Nah, Sayyidina Hatim Al-Asam, ibu, bapak, semuanya, ini mondoknya nggak kira-kira 30 tahun lamanya. 30 tahun. Dan memang seperti itu harusnya. Mondok itu lama. Jangan kayak saya cuma 5 tahun. Ya, cari yang lama-lama tuh 30 tahun. Antum punya anak yang mondok, biarin lama. Kalau bisa ngabdi di pondok pesantren itu lebih bagus. Ya. Ini Sayyidina Hatim Al-Asam 30 tahun Pak Bu mondok cari ilmu beliau, sampai suatu saat setelah 30 tahun dia dipanggil sama gurunya. Ya Hatim, kemari kamu. Baik guru. Dia duduk depan gurunya. Berapa tahun kamu bersama saya cari ilmu? Dia bilang, wahai guru, kalau nggak salah 30 tahun saya sudah cari ilmu bersama engkau. Maka ditanya sama gurunya, wahai Hatim, 30 tahun kamu mencari ilmu sama saya? Iya. Kira-kira ilmu apa saja yang telah engkau dapatkan dari saya? Maka karena Sayyidina Hatim mengatakan, wahai guru, saya 30 tahun menimba ilmu bersama engkau, mohon maaf cuma dapat 8 ilmu doang. 8 ilmu doang. Oh, bayangin Pak, 30 tahun dapat 8 ilmu. Masih mending. Kadang kita dari kecil sampai tua masuk majelis ilmu kagak dapat ilmu. Dapat ilmunya cuma satu, apa? Kalau makan kebuli 4 doang ilmunya. Kalau makan kebuli 4 ilmunya. Kagak dapat ilmu yang lain. Nah, ini Sayyidina Hatim 30 tahun dapat 8 ilmu. Nah, ini yang akan saya ungkapkan, gak akan semuanya, sedikit aja yang saya ungkapkan. Satu, kata dia. Kata gurunya ditanya, Hatim, kalau 8 ilmu, apa ilmu yang pertama yang kamu dapat dari saya? Dan dari setiap orang-orang yang berada bersama saya. Beliau katakan, wahai guru, setelah 30 tahun lamanya saya menimba ilmu, saya lihat orang yang satu dengan orang yang lainnya. Saya lihat muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Saya lihat tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya. Mereka orang-orang yang mencintai harta mereka. Mereka orang-orang yang mencintai keluarga mereka. Sehingga ketika harta mereka habis, mereka frustasi. Ketika harta mereka habis, mereka bingung. Ketika keluarga mereka meninggal dunia, mereka kecewa. Mereka mencintai keluarga dan harta mereka. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kata Sayyidina Hatim, ya, beliau katakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah ada kecuali 3 hal yang mengikuti mayit ke kuburannya. Jadi ketika orang meninggal dunia, ada 3 yang ngikutin Pak sampai dia ke dalam kuburan. Ya, dikatakan yarji'una Senin, 2 pulang, wa yabqal wahid, 1 menetap bersama si mayit. Apa yang pulang? Yang pulang ahlu, keluarganya, wa malu, hartanya. Orang kalau sudah jadi mayit, hartanya ikut nggak dikubur? Ikut nggak Pak? Nggak ikut. Harta yang dia cari tiap hari, yang dia cintai tiap hari, yang kalau jatuh 100.000 dia cari-cari tuh kemana-mana. Bahkan buruk sangka, oh nih udah diambil ini nih, tadi gua lewat sini belum lama udah hilang. Dicari-cari harta dan keluarga yang dia cintain, yang kalau sakit diantar berobat, yang kalau punya kebutuhan dia tuntun kebutuhannya, dia selesaikan kebutuhannya, dia bela-bela kebutuhannya. Ketika dia mati, hartanya nggak ikut, keluarganya nggak ikut. Yang ikut cuma satu, apa? Amal ibadah. Maka dia katakan sama gurunya, maka ilmu yang pertama yang saya dapatkan ketika saya belajar kepadamu wahai guru adalah mencintai amal ibadah saya, supaya kelak ketika saya mati, saya punya teman di dalam kuburan saya yang saya cintai dan dia mencintai
saya. Paham Bu maksudnya? Ya. Jadi ilmu yang pertama udah cintain amal ibadah. Ibu punya ibadah satu, cintain ibadah ibu. Apa? Sholat duha, cintain sholat duha ibu. Jangan sampai ketinggalan sholat duhanya. Kalau sampai ketinggalan sholat duhanya, rasain tuh dalam hati kita merasa kecewa, merasa sakit, dan pengen balas. Maksudnya berapa? Qodho, ingin dicari ya sedekah yang lainnya, amal ibadah yang lainnya, cintain. Ibu punya yang lainnya, amal ibadah apa? Puasa, cintain puasanya, seringin puasanya, cintain baca Qur'annya, cintain. Kenapa? Karena nanti puasanya ibu, bapak, sedekahnya ibu, bapak, salatnya ibu, baca Qur'annya ibu dan bapak semua, itulah yang akan menemani bapak ibu di dalam kuburannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini titipan dari Sayyidina Hatim kepada kita semua sore hari ini. Ya. Jadi mulai hari ini cintain apa-apa yang membuat kita akan menjadi teman di kuburan kita, yaitu amal ibadah. Kemudian yang kedua, dua aja nih, dari 5:30. Ya. Dua aja. Yang kedua dikatakan sama Sayyidina Hatim, wahai guru, aku pernah membaca satu ayat yang ayat itu mengatakan, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa-apa yang ada pada diri kalian akan habis, dan apa-apa yang ada pada Allah akan kekal selama-lamanya. Maka dari itu wahai guru, semenjak aku tahu dengan ayat tersebut, aku simpan hartaku di jalan Allah. Aku sedekahkan hartaku di jalan Allah. Aku titipkan ke anak yatim, aku titipkan ke mushola, aku titipkan ke masjid, aku titipkan ke majelis ilmu, aku titipkan ke tempat-tempat yang baik. Kenapa? Karena aku yakin harta-harta itulah yang akan kekal bersamaku kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hartaku yang ada di dunia, yang aku simpan di bawah bantal misal, yang disimpan dalam celengan, yang disimpan di bawah kasur, yang disimpan di bank-bank, gak lama pasti akan habis. Kalaupun gak habis, dimakan rayap habisnya. Habis-habis juga modelnya. Nah makanya kata Sayyidina Hatim, ayo yang punya harta, titipkan harta kita ke jalan Allah, karena harta tersebut yang akan kekal bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dua aja yang bisa kita ambil pada sore hari ini. Selain ini majelis-majelis yang baik, ayo dua ini kita jalanin. Yang pertama, ya, jadikan setiap hari ibadah kita bukan hanya sekedar ibadah, tapi kita cintai ibadah yang kita lakukan. Sehingga ketika kita ketinggalan ibadah tersebut, kita merasa kecewa, kita ingin mencari pengganti daripada ibadah tersebut. Yang kedua, ayo yang punya harta, jangan terlalu lama disimpan di tempat-tempat seperti bank, di tempat yang lainnya, karena semua harta yang disimpan tersebut akan habis pada masanya, kecuali harta yang disimpan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita hidayah, berikan kita inayah, berikan kita kemudahan untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mudahkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah murahkan rezeki kita, Allah lancarkan pencarian rezeki kita, Allah jadikan rezeki kita rezeki yang barakah, halalan thayyiban untuk keluarga kita, dan mudah-mudahan semua yang hadir pada sore hari ini diberikan nikmat panjang umur untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, karena waktu sangat terbatas. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa membawa manfaat untuk diri saya pribadi khususnya, dan kepada seluruh jamaah umumnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menjadi orang takwa, orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.